Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tak hentinya untuk meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberi berbagai macam nikmat. Kalau kita disuruh menghitung nikmat, tidak akan mampu menghitungnya. Untuk itu mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Selawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang setia, istiqomah dalam menjalankan ajaran yang telah diterima, diajarkan, didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini topik kita adalah sikap orang-orang kafir yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Sehubungan dengan ayat ini tentu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ayat 1 sampai 5 kaitannya adalah sikap orang-orang yang bertakwa. Saya ulang-ulang kembali untuk pengingat bagi kita bahwa sikap orang yang bertakwa itu yang pertama beriman kepada yang gaib. Yang kedua mendirikan sholat, mendawamkan sholat. Allazina hum li sholatihim daimun. Dawamkan, tetap melaksanakan sholat wajib, prioritas amal harian. Yang kedua,
melaksanakan sholat wajib itu tepat pada waktunya. Kita mauqutan, telah ditentukan waktunya, jangan dirubah-rubah waktunya. Sholat zuhur tepat pada waktunya. Setelah azan berkumandang, itulah yang tepat waktunya. Dan begitu seterusnya. Yang ketiga, sikap orang yang bertakwa itu sholatnya berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Tentunya di masjid. Memakmurkan masjid, bukan sholat di rumah, ya. Atau sholatnya di masjid tapi DBan. Jadi orang yang bertakwa sholatnya di masjid berjamaah. Sampai Nabi mengatakan, mengingatkan sebahagian sahabatnya tidak mendapatkan shaf yang pertama. Bahkan juga Nabi mengingatkan orang yang terbiasa telat dalam sholatnya nanti juga akan ditelatkan dalam segala urusannya. Jadi kita sholat terus, tapi telat manjang. Berikutnya Bapak Ibu, sikap orang yang bertakwa itu adalah menafkahkan, membelanjakan, menginfakkan, mendermakan, mensedekahkan sebahagian harta yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi harta itu dari Allah, Allah yang memberi. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, rezeki harta itu dari Allah. Hanya orang-orang yang sombong, awal harta, kekayaan itu semuanya hasil jerih keringatnya, kemampuannya. Kata Allah, semua itu kami berikan dari yang telah diberikan oleh Allah kepada. Berikutnya, orang-orang yang bertakwa itu adalah mengimani apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Taurat, Zabur, Injil. Tetapi hanya sekedar wajib beriman saja, tidak diamalkan. Begitu juga orang yang bertakwa itu adalah yakin adanya hari akhir. Kalau tidak yakin dengan hari akhir, nah kurang imannya, rukun imannya. Adanya hari pembalasan, akan mempertanggungjawabkan segala urusannya, pekerjaannya yang dia lakukan di dunia ini. Dan hari akhir itu mereka akan mendapatkan apa yang mereka tanam di dunia dan mereka akan mendapatkan hasilnya. Yang ditanam angin, dia akan menuai badai. Dia akan menanam dosa, ya, dia akan mendapatkan juga nanti azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kelompok yang kedua di dalam ayat 6 sampai ayat 7 menjelaskan tentang perihal orang-orang kafir. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Apa itu kafir? Kafir itu artinya tertutup, ya, tertutup, mengingkari, hampir sama dengan kufur, mengingkari. Sesungguhnya orang-orang kafir sawaun, sama saja bagi mereka.
Jadi orang kafir itu Bapak, Ibu, sama saja bagi mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Wajar Bapak, kenyataan penduduk dunia ini hampir 7 miliar, hanya 2,5 miliar saja yang beriman kepada Allah. Banyaklah orang kafir, ya. Orang yang mengingkari. Siapa saja orang kafir itu? Kalau di dalam Quran banyak sekali, ada 3 kelompoknya. Di dalam surah Al-Bayyinah terjelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Kalau di zaman Nabi itu adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi. Mereka sembunyi-sembunyi, diam-diam melawan, membenci, memusuhi ajaran yang dibawa oleh Nabi. Itu ahli kitab. Walaupun dulunya ahli kitab itu sembelihannya boleh dimakan, kalau sekarang ahli kitab oplosan. Ya. Mereka itu hanya ditunjuk untuk hanya menyampaikan isi-isi kitab yang sesuai dengan selera hawa nafsunya, bukan kitab yang aslinya. Jadi penghuni neraka nanti itu adalah ahli kitab. Yang kedua, wal musyriki, orang-orang musyrik, kafir Quraisy, orang-orang yang musyrik. Di zaman ini ada orang musyrik banyak. Orang yang mempersekutukan Allah. Allah yang menggandengkan Allah dengan Tuhan yang lain. Masih mencari Tuhan yang lain. Ya. Betapa banyak syirik-syirik yang dilakukan di zaman modern ini. Mendatangi kuburan yang dianggap keramat, mempercayai senjata-senjata sakti nanti dimuliakan, menziarahi kubur-kubur orang yang dianggap wali katanya. Ini banyak syirik. Siapa lagi orang yang kelompok yang ketiga orang kafir itu adalah Islam KTP. Islam KTP, jengok identitasnya, agamanya Islam, yang diaman baik. Isitulah termasuk adalah orang-orang munafik. Orang munafik, orang yang orang yang berwajah dua, ular kepala dua, lain di mulut, lain di perbuatan. Di muka kita dia omongan yang begini, di belakang kita omongnya seperti itu. Ini berbahaya. Orang-orang munafik atau Nabi jangan dibunuh. Itu adalah suatu musuh yang harus kita hati-hati terhadap mereka. Susah. Pagi dia beriman, sore dia kafir. Sampai orang-orang kafir itu wa ammal ladzi di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan untuk apa Allah menciptakan perumpamaan itu. Kalau bagi orang yang beriman, Allah menciptakan perumpamaan itu adalah memang benar Allah yang menciptakan sebagai petunjuk.
untuk manusia. Adapun orang-orang kafir, mereka mempertanyakan untuk apa Allah menciptakan perumpamaan itu. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan dan juga banyak yang mendapat petunjuk, kecuali orang-orang yang fasik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang-orang kafir termasuk orang-orang yang kufur mengingkari lawannya itu kufur adalah kufur nikmat, syukur nikmat. Kalau kufur mengingkari, kalau syukur berterima kasih terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau bagi orang kafir, walaupun itu Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi, tetap dia tidak akan beriman. Tetapi lucunya Bapak, sebenarnya orang kafir itu di dalam hatinya dia percaya, meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi gengsi untuk mengucapkan kebenaran itu. Gengsi. Ya modelnya orang kafir. Coba kita lihat di dalam pembuktian kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Orang-orang kafir itu, orang-orang barat, apabila dia mengeluh di dalam suatu kehidupan, dia mengatakan, oh my God, oh Tuhan. Tapi dia nggak tahu Tuhan yang mana. Oh Tuhan. Inilah sebenarnya kemunian fitrah, ketauhidannya sebenarnya seperti itu. Tetapi karena mereka memperturutkan hawa nafsu, gengsi mereka, mereka tidak mau menyatakan kebenaran itu, ya, dia masih tetap secara tidak langsung, oh my God itu, oh Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi orang-orang kafir diberi peringatan, diunjuk tahu atau tidak diunjuk tahu, dia akan tetap tidak yakin, tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci mati hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka. Allah sudah menyegel, sudah disegel oleh Allah hatinya. Kalau lalu dikunci mati hatinya, apapun, kebenaran apapun, ya, mereka tidak akan beriman. Yang kedua, Allah akan mengunci mati pendengaran mereka. Bukan kupingnya Pak, kalau kuping masih tetap terbuka, ya masih mendengar. Tetapi pendengarannya bersifat abstrak. Dia tidak mau mendengar kebenaran-kebenaran yang disampaikan, walaupun disampaikan oleh para ustaz. Dia tidak akan menerima kebenaran itu. Walaupun mereka penglihatannya terang benderang, tetapi penglihatannya terhadap kebenaran mereka tidak nyambung. Tidak nyambung. Itulah orang kafir. Beruntunglah kita ini masuk kelompok orang bagian dari Islam KTP, ya. Jadi sekali lagi bahwa orang kafir itu risawah, tertutup. Walaupun zaman ini zaman transparan, terbuka. Kita bawa ke zaman ini bahwa seseorang yang sudah pernah berkuasa punya kartu, dan yang berkuasa sekarang juga punya kartu, saling megang kartu. Mereka saling menutupi
kejahatan mereka. Kalau kau buka ceki aku nak buka ceki kau juga. Akhirnya mereka saling melindungi, saling menutupi. Ini tidak benar. Walaupun sudah ada terungkap hal-hal yang mungkin yang ditutupi selama ini, aibnya bukan aib itu, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Berbeda dengan seorang suami istri. Dia pasti seorang istri tahu aib suaminya, suami tahu aib istrinya, sudah pasti. Seorang suami atau seorang istri dia harus bijak. Seharusnya mereka saling melindungi, menutup kekurangan-kekurangannya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan yang zalim. Ya, di zaman ini banyak saling menutupi. Ngeri sekali Bapak Ibu. Kalau orang-orang Islam KTP tadi tidak bisa menghadirkan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai petunjuk. Ya, makanya korupsi di Indonesia ini terus merajalela karena masih menutup walaupun dia sudah melakukan kejahatan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Karena ceking tadi, kartunya dipegang oleh yang berkuasa sekarang ini, tolong tutup, jangan sampai terbuka. Kalau terbuka, kau juga ada kartu juga, aku pegang. Nah, inilah zaman main Islam KTP. Walaupun di dunia ini Bapak Ibu mereka bisa menutup kejahatan-kejahatan mereka, nanti di akhirat apa kata Allah? Walahum azabun azim. Azab Allah amat berat. Amat berat. Di dunia ini sudah ditampakkan oleh Allah berupa ketidaktenangan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang dilakukan di masa-masa yang lalunya. Takut akan terbuka kejahatan-kejahatan mereka. Ya, hidup tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang. Baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan orang-orang yang Islam KTP ini Bapak Ibu, teruslah mereka untuk saling tutup menutupi atas perbuatan-perbuatan mereka. Walaupun di dalam hadis itu menjelaskan bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Tidak boleh saling menzolimi, tidak boleh saling menyakiti. Tapi keadaannya kadang-kadang dengan beradik, berkakak saling zolim, dengan orang tua zolim, dengan suami zolim, dengan istri zolim, dengan tetangga zolim. Ini Bapak, katanya bersaudara. Seharusnya yang lemah minta bantuan kepada yang kuat, saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan, bukan saling menjatuhkan. Inilah negara kita ini Pak. Mereka akan saling menjatuhkan karena tidak tercapai keinginannya. Kalau keinginannya tidak tercapai, mereka akan mulai membuka kejahatan-kejahatan orang lain. Nauzubillah. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman plus orang-orang yang bertakwa mendirikan sholat, yakin adanya hari akhir, mereka tidak akan berani untuk menutup kejahatan-kejahatannya, kecuali kalau mereka mengembalikan hasil rampasan-rampasan yang dimalingnya, ya, mengembalikan. Yang kedua,
mereka bertaubat. Tapi namanya Islam KTP tidak akan lokaknya. Ya, makanya mereka memasang strategi. Kalau dia tidak berkuasa lagi, anaknya disuruh, keluarganya yang disuruh, terus sampai. Atau orang-orang yang masih bisa dipercayanya untuk bisa menutupi kejahatannya. Itulah. Jadi tidak mesti orang kafir itu tidak meyakini Allah sebagai Tuhan saja. Orang Islam pun yang munafik tadi, yang tidak abu-abu keyakinannya, ya. Sekarang urusan dunia yang kita urus, lagi urusan akhirat pula yang kita urus. Kalau orang yang beriman yang sebenarnya, betapa dahsyatnya azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita salah, Bapak Ibu, itulah banyak kejahatan yang kita lakukan. Ya, pertama kita minta ampunlah kepada Allah. Di dalam surah Al-Imran ayat 193, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah kami. Ampuni apa? Dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna, dan tutuplah dan hapuslah segala kesalahan-kesalahan kami. Yang namanya dihapus, Bapak, mereka ini berharap semoga tidak mendapat lagi azab, tidak akan mendapat lagi ganjaran terhadap kejahatan-kejahatannya. Kalau tidak, selama dia masih hidup di dunia ini, batinnya tidak akan tenang. Yaitu namanya fi qulubihim tadi, hati. Hati kalau tidak akan pernah tenang, hidupnya tidak akan nyaman. Duduk rasarau. Ya, raso-raso ada uang tidak datang KPK. Tanda bersalah. Ya. Jangan disangka enak tidurnya itu. Ya, enak tidur. Makanya orang-orang yang dikunci mati oleh Allah, telah disegel oleh Allah hatinya, mereka tetap tidak akan beriman. Kalaunya hanya sekedar casingnya saja beriman di hadapan manusia, dia mengatakan beriman. Tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Nanti akan dijelaskan oleh ayat berikutnya. Mereka sebenarnya tidak beriman. Kalau mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, pasti mereka tidak akan berani melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Makanya Bapak Ibu, walaupun kita ini mau cilik ya, bahwa keimanan yang tertanam menghujam tidak akan mampu menggoyahkan dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh orang lain, walaupun itu sifatnya dunia. Tidak ditawarkan oleh orang ini dan itu kan dunia yang tidak jelas, mungkin abu-abu. Bagi orang yang beriman, dia akan menolak itu semuanya dengan segala macam pertimbangan, baik pertimbangan hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Azab Allah amat berat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk apa kita hidup bergelimang dengan harta yang banyak kalau hati kita tidak tenang, tidak nyaman? Walaupun pendengaran kita masih nyaring mendengar, tetapi mendengar kebenaran mereka menolak, mereka tidak menerima. Walaupun matanya terang benerang melihat dunia ini,
namun dia tidak dapat melihat kebenaran yang sebenarnya. Untuk itu di dalam ayat yang ke-7 ini itu sebenarnya berkaitan dengan abstrak fungsi, sehingga Allah tidak lagi memberikan fungsi terhadap alat komunikasinya. Ya, baik hatinya tidak bisa memahami, baik itu pendengarannya tidak bisa mendengar kebenaran. Banyak itu. Orang Islam saja kita tidak perlu orang kafir, orang-orang Islam KTP saja tidak bisa mendengar kebenaran. Nak benar dia dewek, nak menang dewek itulah, ya, nak bagus dia dewek itulah, orang lain salah semua. Itu tidak benar juga, termasuk orang kufur saja, orang yang mengingkari, walaupun matanya terang benderang melihat apapun, tetapi dia tidak berfungsi melihat kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang terus disampaikan oleh para dai-dai untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran. Namun mereka menolaknya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, selagi hati ini masih dibuka oleh Allah, walaupun doanya ada ya muqallibal qulub sabbit ala dinik. Ya. Kalau masih tetap dibuka hati kita oleh Allah, mari kita cari ketenangan jiwa, ketenangan hati, bisa memahami, diolah dengan rasa. Sekarang ini kan banyak orang tidak punya perasaan. Ya, tidak punya perasaan, hanya memperturunkan akal. Kadang-kadang akal itu tidak dituntun oleh agama. Nak sekenaknya hatinya saja, nak menang dewe, tapi orang lain tidak dihormati dan tidak dihargai. Orang kafir seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada bagian dari orang-orang kafir, orang yang kufur, menolak hatinya mendengar kebenaran, melihat kebenaran, mendengar kebenaran. Mudah-mudahan hati kita bisa memahami. Mudah-mudahan pendengaran kita bisa mendengar kebenaran-kebenaran dan diberi hidayah oleh Allah untuk menerima kebenaran itu. Ya, tadi ayat Allah sudah mengatakan betapa banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan juga betapa banyak orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mungkin barangkali sebagai wejangan pagi kita untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ternyata Allah banyak memberikan contoh-contoh di dalam Al-Quran, baik itu orang yang bertakwa, baik itu orang kafir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.